Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami kembali kabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan P3K Guru di tahun 2000 anggaran tahun 2022. Di mana dalam kesempatan ini, dalam video ini kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan penundaan, ada informasi yang cukup menarik yang menurut kami cukup baik ya bagi teman-teman tenaga honorer yang masih mengupayakan untuk menjadi ASN P3K langsung dari Penunuk Suryani. Kemudian bagaimana pasca terjadinya penundaan tersebut, masih adakah peluang bagi teman-teman yang lulus di tahun ini untuk mendapatkan THR dan gaji 13, serta kemudian kapan sebenarnya SK tersebut bisa diterima, apakah Juli? Nah, sebelum kita bahas, sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan subscribe channel kami, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah kabar terkait dengan pengangkatan ASN P3K akan kami selalu update dalam channel ini. Nah, terima kasih. Kita langsung ke pembahasan. Informasi yang pertama adalah informasi terkait dengan maksud dari penundaan seleksi ASN P3K di tahun 2022 ini, di mana seleksi guru ASN P3K itu resmi ditunda. Banyak guru yang mengikuti seleksi bertanya apa alasan ditundanya dari pengumuman tersebut. Nah, ternyata alasan penundaan dari pengumuman hasil seleksi P3K ini adalah karena masih ada formasi yang tidak terlamar. Kemudian, Kemendikbudristek itu mengupayakan melakukan optimalisasi formasi serta sinkronisasi data. Nah, jadi ada formasi yang kemudian masih bisa dioptimalisasi. Nah, di sini kita lihat ada pernyataan langsung dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan hal tersebut. Kita bisa lihat di sini, ini adalah pernyataan dari Bu Nunuk Suryani ya. Kami melihat masih ada formasi yang tidak terlamar, sehingga kami akan memperjuangkan formasi kosong ini agar dapat diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Nah, jadi sisa formasi atau formasi yang tidak dilamar ini kemudian akan bisa diberikan kepada teman-teman yang belum mendapatkan formasi. Nah, di sini disebutkan, saya harap hal ini dapat dipahami karena kami ingin jumlah ASN P3K yang diterima lebih banyak. Ini adalah pernyataan dari Profesor Dr. Nunuk Suryani selaku PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kemendikbudristek. Nah, jadi ini teman-teman guru honorer sekalian, postingan ini juga di-like oleh Bu Nunuk Suryani ya, langsung oleh Bu Nunuk Suryani, artinya memang sumber dari informasi ini memang informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini intinya adalah dari penundaan hal ini, penundaan dari pengumuman seleksi P3K itu memang Kemendikbudristek itu mengupayakan supaya pelamar yang lulus seleksi ASN P3 tahun ini itu semakin banyak dengan melakukan optimalisasi terhadap formasi yang memang kosong dan tidak ada pelamarnya. Nah, jadi teman-teman guru honorer bisa bernafas lega, terutama bagi guru-guru honorer yang sudah P1 dan belum mendapatkan penempatan. Kemudian informasi yang berikutnya, setelah adanya penundaan tersebut, kemudian sebenarnya apakah kemudian bagi guru-guru yang nantinya lolos itu akan masih bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13? Kita coba lihat di ulasan beritanya. Nah, di sini bagi P1, P2, dan P3 tentunya mempertanyakan hal tersebut ya, karena THR dan gaji 13 itu sangatlah penting karena merupakan gaji yang melekat. Nah, pertanyaan tersebut kemudian harapan itu menipis ya, harapan dari guru-guru yang sudah lolos P3K itu karena jadwalnya ditunda. Sebelumnya 2-3 Februari, di sini belum ada kepastian bagi guru P3K ini akan menerima pengumuman kapan. Nah, seandainya jadwal tidak berubah, mereka akan masuk tahapan pemberkasan akhir bulan ini, Februari. Kemudian pengisian DRH 22 Februari sampai 13 Maret. Usulnya untuk NI atau NIP itu 7-31 Maret. Artinya ini adalah jadwal yang harusnya memang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek selaku panitia. Nah, kemudian di sini terjadi penundaan. Penundaan
belum ada pastinya kapan kemudian akan diumumkan. Di sini tentunya untuk para guru-guru honorer merasa kecewa, terutama untuk P1 yang memang sudah menerima notifikasi mendapatkan penempatan. Masalahnya tadi, THR dan gaji 13 apakah masih mungkin untuk diterima? Nah, di sini disampaikan kalau THR rasanya tidak mungkin kami terima lagi, tetapi kami sangat berharap mendapatkan gaji 13. Apalagi pemerintah sudah menganggarkannya tahun ini terangnya. Sebelumnya, pengurus pusat GLP GP3K Nuriyah SPD mengatakan jika pengumuman hasilnya dilaksanakan pekan 3 atau pekan 4, artinya semua proses akan mundur sampai 1 bulan ke belakang. Kemudian untuk pengisian DRH itu waktu 20 hari. Kemudian usulnya itu 20 hari. Kalau melihat dengan rentetan waktu seperti itu, maka pengisian DRH akan di akhir Maret atau bahkan sampai April. Usulan NIP itu akan April sampai dengan Mei. Juni baru terbit NIP P3K. Berarti SK diterima itu sekitar bulan Juli. Ini menurut perhitungan dari Bu Nuriyah ya, selaku pengurus pusat dari Forum Guru Lulus Passing Grade P3K. Nah, ini adalah estimasi dari perkiraan atau jadwal untuk pengumuman hasil seleksi P3K yang coba dirumuskan oleh teman-teman guru honorer. Nah, kemudian dia mengaku heran kenapa P3K ini sudah 3 kali tetapi saja masih bermasalah. Apakah pemerintah tidak melakukan evaluasi di setiap akhir perekrutan? Nah, ini sudah dijawab sebenarnya oleh Bu Nunuk Suryani tadi ya. Di informasi yang pertama, memang pengunduran ini karena adanya optimalisasi. Semoga memang benar ini terrealisasi sehingga nanti memang guru-guru honorer yang belum mendapatkan formasi ini bisa langsung mendapatkan optimalisasi tersebut. Nah, kemudian sama seperti berita sebelumnya bahwa SK itu kemungkinan memang diterima Juli ya. Ini juga estimasi dari guru honorer. Ya, semoga saja jangan terlalu berlarut ya teman-teman, sehingga nanti bulan Juli teman-teman bisa terima SK. Artinya ketika di tahun 2022 yang pelaksanaannya sampai 2023 ini belum selesai, belum sampai tahap pemberkasan NI, kemudian belum penerimaan SK, maka kemudian bagaimana dengan seleksi P3K di tahun 2023 yang rencananya dari pemerintah Kemenpan RB justru akan mengadakan P3K dan juga CPNS untuk jabatan tertentu ya, untuk jabatan fungsional tertentu. Tentunya yang masih menjadi prioritas adalah guru dan tenaga kesehatan. Nah, semoga saja ini segera bisa diumumkan, SK bisa diterima sehingga teman-teman yang belum bisa menjadi ASN P3K dalam rekrutmen P3K tahun 2022 bisa mengikuti di seleksi P3K atau pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023. Nah, ini semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.